Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy. Balik lagi bersama saya Ridwan Praksi. Apa kabar buat kalian semua yang sedang nonton video ini? Semoga kalian baik-baik saja ya cuy. Dan ya semoga kalian stay safe juga ya cuy. Karena sedang pandemi kayak gini, jangan bepergian jauh kalau tidak penting sekali. Oke cuy, di konten kali ini kita kembali lagi di konten cerita. Nah, buat kalian yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Aku bakalan upload video seminggu sekitar 4-5 kali video. Oke, di konten kali ini aku bakalan ngebahas peraturan-peraturan aneh dan juga lazim di zaman Romawi kuno. Nah cuy, konon katanya dulu zaman Romawi kuno itu adalah zaman dimana sangat ditakuti oleh seluruh negara. Zaman Romawi kuno telah membuat peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh semua negara. Namun, peraturan itu dinilai sangat tidak lazim dan juga sangat tidak patut untuk diikuti. Namun cuy, peraturan-peraturan zaman dahulu dan juga zaman sekarang kan sudah sangat berbeda kan ya. Oke cuy, berikut peraturan-peraturan yang tidak lazim dan tidak patut untuk diikuti pada saat zaman Romawi kuno. Ikutin terus ceritanya, simak video selengkapnya. Check it out. Oke cuy, peraturan yang pertama yaitu pemidanaan warna ungu. Nah, pada zaman Romawi kuno, warna ungu sangat dipandang sebagai warna yang sangat mulia dan juga agung cuy. Sehingga para kaisar pada waktu itu memakai baju, memakai toga pun selalu warna ungu setiap harinya cuy. Namun orang lain itu tidak boleh memakai warna ungu di zaman itu. Peraturan pelarangan pengenaan warna ungu dimaksudkan agar warga kelas rendah dilarang mempertontonkan kekayaannya cuy. Hal tersebut untuk memastikan tidak ada orang yang tidak sengaja bersopan santun kepada rakyat jelata. Nah, peraturan itu pun sangat ketat cuy. Orang yang bukan warga negara pun dilarang menggunakan toga atau baju kekaisaran berwarna ungu. Nah cuy, toga-toga dan baju kekaisaran yang berwarna ungu hanya diperuntukkan untuk kaisar cuy, atau untuk ratu dan juga raja di kerajaan itu. Konon katanya karena warna ungu itu sangat mahal sekali cuy. Nah, pewarna itu diimpor dari Funisia dan dibuat dari tiram cuy. Untuk membuat pewarna satu toga diperlukan 10.000 tiram, jadi memang sangat mahal sekali. Well, menurut aku sih mau itu pemimpin kerajaan atau mau itu rakyat biasa, harusnya jangan dibedakan ya antara pakaiannya ya. Ya itu namanya bukan pemimpin merakyat. Ya gimana ya, itu kan zaman dulu. Nah untuk zaman sekarang kan ya tidak ada seorang pemimpin yang menggunakan aturan tersebut gitu kan. Semua orang bebas untuk menggunakan warna dalam pakaiannya masing-masing. Oke cuy, next. Nah cuy, peraturan yang kedua adalah kaum wanita dilarang menangis di pemakaman. Nah pada zaman Romawi kuno cuy, orang-orang biasanya mengarak jenazahnya sampai ke pemakaman kan cuy. Nah cuy, semakin banyak yang menangis pada waktu pemakaman, orang yang meninggal itu dianggap adalah orang yang sangat populer. Sehingga ada saja keluarga yang membayar orang-orang khusus untuk menangis cuy. Sehingga pada waktu itu ada beberapa wanita yang telah dibayar oleh keluarga yang telah meninggal itu untuk menangis cuy. Dan juga berakting dengan cara menarik-narik rambut dan juga berakting sedih layaknya orang yang lagi kehilangan seseorang cuy. Walaupun mereka yang dibayar itu tidak mengenal siapa yang meninggal. Wow. Namun hal tersebut semakin menjadi-jadi. Banyak orang-orang Romawi kuno yang membayar wanita-wanita untuk menangis saat ada pemakaman berlangsung. Sehingga pada waktu itu diciptakannya peraturan untuk dilarang menangis di pemakaman. Maksud dari peraturan itu adalah untuk meniadakan wanita-wanita bayaran yang telah dibayar oleh keluarga korban cuy. Well, pada zaman dulu wanita bayaran ternyata sudah ada ya cuy. Walaupun zaman sekarang nih ya mungkin masih ada, cuman tidak untuk menangiskan. Ya kalian tahu sendirilah apa itu. Oke cuy, next. Nah cuy, peraturan yang ketiga yaitu seorang ayah boleh membunuh pacar dari putrinya cuy. Nah di zaman Romawi kuno ini cuy, ternyata jika si ayah mengetahui seorang pacar anaknya atau pacar putrinya selingkuh dengan wanita lain, ayahnya berhak membunuh si pacar anaknya cuy. Lalu pada zaman itu tuh ayahnya berhak memanggil tetangga-tetangga untuk menonton selingkuhannya itu cuy, dan menyaksikan pembunuhan itu. Wow. Nah, suami memiliki waktu 20 jam untuk memanggil sebanyak mungkin tetangga
dan mengundang mereka untuk memeriksa pria yang sudah tidur dengan istrinya atau pacar dari anaknya. Ternyata cuy, suaminya atau ayahnya itu memiliki 3 hari untuk membuat pernyataan umum yang menjelaskan tempat ia memergoki istrinya yang sedang selingkuh atau pacar dari putrinya yang sedang selingkuh cuy. Nah ternyata suami itu juga diwajibkan cuy untuk menceraikan istrinya atau suaminya itu sendiri, bisa dituduh menjadi mucikari seperti itu. Ia boleh membunuh selingkuhan istrinya jika pria itu adalah seorang budak atau pekerja seks komersil pada waktu itu. Namun, jika pria selingkuhannya itu adalah seorang warga negara Romawi, maka suami bisa membicarakan dengan ayah mertuanya cuy. Kaum ayah Romawi boleh secara legal membunuh selingkuhan putrinya cuy. Wow, tak peduli betapa indah toga yang dipakai selingkuhannya itu. Nah, namun sebaliknya cuy, jika seorang wanita memergoki seorang suaminya sedang selingkuh atau seorang ibu memergoki pacar putrinya sedang selingkuh, secara hukum istri itu hanya boleh menangis, tidak boleh bercerai ataupun hal yang lain cuy. Oke, next cuy. Oke cuy, next peraturan yaitu hukuman dikarungi bersama binatang cuy. Jika seseorang melakukan suatu hal yang buruk, ia bisa dihukum pancung cuy. Tapi kalau pelanggarannya sangat jahat sekali, orang itu bisa diseret ke atap penjara dan didorong hingga jatuh cuy. Jika seseorang membunuh ayahnya, ia dihukum secara mengerikan cuy. Terhukum akan ditutup matanya dan dituduh tidak layak melihat cahaya. Kemudian yang dihukum itu cuy akan digeret atau diseret ke tengah-tengah kota dan akan diadili di tengah kota cuy. Konon katanya akan ditelanjangi dan dipukuli dengan tongkat cuy. Sangat mengerikan ya. Ketika sudah tak tertahankan, ia dimasukkan lagi ke dalam karung cuy, yang diisi dengan seekor ular. Wow, mengerikan sekali. Ternyata tidak hanya ular aja cuy, ada seekor anjing, seekor monyet, dan seekor ayam jantan pada waktu itu. Karung itu kemudian dijahit dan dibuang ke laut. Sangat sadis sekali ya cuy pada waktu itu. Oke, next. Oke cuy, next peraturannya yaitu PSK wajib berambut pirang cuy. Ini peraturan yang agak lucu sih, agak aneh sih. Nah cuy, pada waktu itu kaum wanita Romawi secara alami telah memiliki rambut berwarna hitam. Ya seperti kita gini sih, warnanya hitam. Nah, konon katanya cuy, warna rambut yang pirang itu hanya dimiliki oleh kaum-kaum elit atau kaum-kaum kerajaan pada Romawi kuno itu, terutama bangsa Galia cuy. Pelacuran dilarang dikaitkan dengan kehormatan seorang wanita Romawi. Jadi pekerja seks komersil itu harus terlihat seperti kaum barbar cuy. Rambut mereka harus diwarnai pirang gitu. Namun aturan itu tidak terlalu berhasil cuy, karena kaum wanita Romawi kemudian cemburu kepada kaum barbar pirang itu, sehingga mereka mulai ikut-ikutan mewarnai rambut menjadi pirang. Nah, konon katanya sebagian orang juga mencabuti rambut kaum budak untuk dijadikan wig cuy, demi penampilannya. Wow, sehingga kaum wanita yang terhormat itu tidak ada bedanya dengan kaum-kaum wanita PSK, karena rambutnya juga termasuk pirang. Well, menurut aku sih mending wanita yang terhormat itu atau wanita kerajaan mending rambutnya hitam aja, karena lebih kelihatan terhormat gitu kan. Wibawanya juga dapat, jadi keren lah. Oke, next. Oke cuy, selesai sudah cerita kali ini. Nah, itu tadi beberapa peraturan-peraturan yang aneh dan cukup tidak lazim untuk diterapkan dari bangsa Romawi kuno pada zaman itu. Dan tentunya peraturan kan pasti berbeda ya, zaman kuno dan juga zaman sekarang. Pasti akan lebih indah zaman sekarang. Oke, aku yakin sih peraturan itu sudah tidak diberlakukan di bangsa Romawi saat ini. Oke cuy, sekian dulu videonya. Jika kalian menyukai konten cerita kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen di kolom komentar cuy. Dan aku bakalan upload video di channel ini setiap hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu Minggu. Oke cuy, semoga hari menyenangkan. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.